sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan selama-lamanya. Sama-sama ya. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama matahari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Sekali lagi ya, katakan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan kuat kuasa-Mu, selama matahari bersinar. Klub FGM Jogja. Sedikit pantun boleh ya Bapak Ibu? Cakep, Jalan-jalan ketemu kura-kura, cakep, pulangnya bawa terang bulan. cakep. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Anda bukan kebetulan. Saya yakin gak ada yang kebetulan di tempat ini. Mungkin last minute Bapak Ibu memutuskan untuk berangkat ke tempat ini. Atau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang punya pergumulan berangkat gereja atau enggak ya. Karena masalah-masalah belum selesai. Dan kalau kita lirik kanan kiri kita, mungkin kita juga nggak bisa lihat di balik kepala mereka mungkin pergumulan batin apa yang mereka sedang rasakan. Fight apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Kita mungkin nggak saling tahu, tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita tahu persoalan kita, pergumulan kita. Mari kita hadir hari ini dengan sikap hati yang kita siap untuk memuji, menyembah Dia yang mengerti kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Bapak kami mengucap syukur kalau hari ini kami datang ke tempat ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Karena Engkau yang memanggil setiap kami, Engkau yang akan berkata-kata kepada setiap kami, Engkau akan berikan sesuatu yang spesial Tuhan hari ini. Perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan tertanam ke dalam hati setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom FGM Jogja. Siapa meninggikan nama Tuhan kita yang dahsyat? Come on yang sepakat, tepuk tangan sama-sama, let's go. Kita nyanyi pujian ini, oke? Satu suara, semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Katakan dengan iman. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai. Walau badai menghadap Dan bumi. dan bumi pun bergoncang, Katakan kebaikan Tuhan di tempat ini. namun Kau kan setia menjaga Yang mau melompat bagi Tuhan, nyanyikan semua. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanya Sekali lagi. untukmu. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh
nyatakan, namun Kau yang terindah. Oh, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, nyatakan di kiri kananmu seperti ini. Dan bumi pun bergoncang. Haleluya. Namun Kau yang setia menjaga. Lagi melawan bagi Dia. 1, 2, let's go. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. I am Jim Joja, sing it out. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku Lagi semuanya. hanyalah untukmu. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Come on, semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Let's go. Hey. One more time. Ba-da-da-da, ba-ba-ba-da. Amen. Yang percaya kalau sukacita Tuhan, kasih karunia besar bagi hidup kita, boleh sama-sama serukan haleluya. Kita nyanyi lagi sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu Sambil tepuk tangan. sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Lebih cepat lagi tepuk tangannya like this. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Are you guys ready? Hanyalah untukmu. 1, 2, 3. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Siapa diikat nama Dia? Ajaib Kau Tuhan. Semua. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan. Semua layak Kuasa memerintah. semuanya. Lompat lagi bagi Dia. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah. Memerintah semuanya. Yesus Sekali lagi. Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Come on, come on. Agung dan perkasa, Sama-sama. Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa. Memerintah. Memerintah Selamanya. selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Nyatakan segenap hatimu. Raja mulia. Serukan namanya. Raja mulia. Raja mulia. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dalam ketenangan mari kita sembah Dia. Sembah Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu dekat dalam hati kita. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh hari hadirat-Mu. Mengerti isi hatimu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sama-sama bersama jemaat Tuhan, sedekat itu, sedekat itu. Segalanya bagiku. Sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan. Dikaruniakan bagiku. Saya nggak tahu persis di hari-hari ini apa yang Bapak Ibu pergumulkan, apa yang Bapak Ibu doakan. Tapi boleh nggak saya pengen ngajak di hari ini beberapa saat ke depan sebelum kita dengar sermon dari Koet ya. Saya pengen ajak dalam sebuah sikap yang berbeda. Mungkin beberapa dari kita datang hari ini karena ini rutinitas. This is Sunday, happy Sunday, datang ke gereja beribadah. Tapi boleh nggak kita datang dalam satu sikap hati yang berbeda, bahwa kita mau datang untuk menyembah Tuhan yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Seringnya kita dengar bahwa Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Tapi kita nggak bisa bohong, emosional kita seringkali mengecewakan kehidupan kita, membuat kita nggak bisa ngelihat kalau Tuhan itu dekat. Kita marah, kita kecewa, kita ragu, kita khawatir, kita sedih. Tapi boleh nggak saya pengen ngomong satu hal ini. Emosi kita itu valid, tapi itu bukan kebenaran Bapak Ibu. Firman Tuhanlah kebenaran. Roh Kuduslah kebenaran, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Beberapa dari kita saya lihat tadi udah tahu, udah familiar lagu ini, tapi boleh nggak kita sama-sama nyanyi lagi dari awal? Gak cuma sekedar menyanyi, gak hanya sekedar ini sebuah pujian yang terkenal, yang sering kita dengarkan, kumandangkan. Tapi boleh gak ini jadi sebuah bentuk iman kita, doa kita bagi Allah yang sebegitu dekat dan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa dalam setiap jalan kita ada Tuhan menyertai. Dalam
jalan. Katakan kau selalu ada. Ini janji Tuhan. Gak pernah sekalipun dari hadirat-Mu mengerti hati, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Oh, sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku. Oh, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau sanjung Dia. Nyatakan sedekat itu hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya Engkau bagi kami. Oh,
Tuhan. Kami mau berserah. Terima kasih. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Pagi sama-sama nyatakan hadirat Tuhan yang kudus di tempat ini. Semuanya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat saja ya, jemaat saja katakan. Hadirat Dari hatimu katakan. Kami beri tempat kepadamu Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan. Amin. Yes Lord. sedekati Jemaat, katakan jemaat. hadirat. Masing-masing pribadi rasakan. Yes. Boleh sekali lagi yuk sama-sama singan. Ayo katakan semua. Sedekatimu Jangan menyembah dari jauh. Ayo setiap kita mendekati hatinya Tuhan. Dia yang ada di tengah-tengah kita. teramat berharga. Yes. Segalanya bagiku. Bebaskan, bebaskan hatimu. Semua bilang Nyata kasih-Mu, sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan. kita sekali lagi ya sama-sama. Yuk kita beri tepuk tangan bagi kehadirannya. Semua bilang Sedekat itu ambil alih Roh Kudus. Menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan
Yang kami rindukan hanya Engkau Tuhan. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Amin. Ini doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Katakan besar, besarnya kesan kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Besar kuasanya, besar dikaruniakan bagiku. Angkat kedua tangan. Tuhan, aku berdoa. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak terjamah. Di saat dimana Engkau, Tuhan Yesus, lewat janji-Mu hadir dekat di tengah-tengah kami. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak tersentuh oleh kasih-Mu yang manis. Kasih-Mu yang tanpa syarat. Kasih-Mu yang ajaib. Mari umat Tuhan, Anda juga yang mengikuti ibadah ya, lewat live streaming ini. Dimanapun kau berada, terima ajaibnya hadirat Tuhan. Benar, tidak ada satu orang pun yang hadir hari ini di ruangan ini, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Kebetulan ada suara Tuhan yang Tuhan akan perdengarkan. Ada pekerjaan roh Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kita semua. Anda yang di ruangan ini katakan Tuhan Yesus. Semua bilang Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat nafas kehidupan. Setiap tarikan nafas kami. Kami mau katakan kepadamu. Semuanya hanya karena anugerah-Mu. Setiap tarikan nafasku, aku memastikan ini penyembahanku hanya bagi Engkau, Allah yang aku kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Katakan sekarang, ayo umat Tuhan bilang sekarang, aku terima urapan-Mu turun atasku, memperbaharui hatiku, menguatkan, meneguhkan. Aku terima Tuhan pemulihan yang hadirat-Mu kerjakan bagiku, bagi keluargaku, katakan bagi orang tuaku dan bagi anak-anakku. Aku siap. Hatiku siap, pikiranku siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Ayo kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Kalau Alkitabnya ditaruh di handphone, angkat seperti ini ya, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Kita deklarasikan 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kamu semua bilang, people is our mission, connect with God and make disciple. Sebelum Anda duduk beri senyum dong, satu kanan kirinya, katakan Jesus love you and so do I. Jesus love you. Jesus love you. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah, kasih semangat buat Bapak Edi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangannya, ayo lebih keras lagi saudara. Praise you, bro. Terima kasih Pastor Dev. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, bulan ini kita masih belajar tentang seri Beyond Miracle ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di sini kita belajar bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi. Dan terjadinya mukjizat Tuhan itu seringkali enggak
melulu lewat kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian yang spektakuler, tetapi mukjizat Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kejadian-kejadian yang kecil. Kita percaya bahwa Tuhan itu masih bisa menyembuhkan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan masih bisa menyembuhkan segala penyakit kita? Kita percaya bahwa Tuhan masih bisa membuka jalan dari setiap kebuntuan-kebuntuan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, di luar akal kita, dan itu masih bisa Tuhan lakukan. Dan seringkali, seperti saya bilang tadi, pekerjaan Tuhan itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang luar biasa. Kadang Tuhan bekerja lewat perubahan arah yang tidak kita rencanakan. Kadang Tuhan bekerja lewat langkah sederhana yang harus kita ambil. Dan hari ini kita akan belajar tentang the battle within. Kita akan melihat bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat apa yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahwa seringkali peperangan terbesar itu di dalam kehidupan kita, itu tidak melulu terjadi di luar hidup kita, tidak melulu terjadi di luar diri kita, tetapi seringkali peperangan terbesar itu malah terjadi ada di dalam diri kita. Hari ini kita akan belajar tentang Yakub, di mana dia sudah bertahun-tahun lamanya tinggal bersama Laban, dia sudah 20 tahun lamanya merantau, dan akhirnya Yakub mau menaati perintah Tuhan untuk pergi pulang. Tetapi perjalanan ini bukan sebuah perjalanan yang sederhana. Kalau kita lihat dari seluruh kisah Yakub, pulang itu berarti dia harus kembali ke tempat di mana segala pergumulan awalnya itu ada. Pulang berarti dia harus menghadapi orang kakaknya Esau yang selama ini, yang dari awal kemarin sempat mengejar-ngejar dia dan berniat membunuh dia. Yakub pernah mengambil hak sulungan Esau. Dia juga pernah merebut berkat Ishak lewat penipuan yang dia lakukan. Ketika Esau akhirnya mengetahui semua itu, dia mengejar-ngejar Yakub dan berniat membunuhnya. Karena itu kemudian Yakub melarikan diri dan merantau selama 20 tahun lamanya. Tahun-tahun berlalu, hidup Yakub berubah. Dia diberkati dengan ternak, dia diberkati dengan budak-budak, dia diberkati dengan kekayaan yang melimpah dari hari ke harinya. Namun ada satu hal, yaitu masa lalunya yang dia tetap harus hadapi di dalam kehidupannya. Di Kejadian 32, Yakub akan mendapatkan kabar bahwa Esau sudah datang menyambut dia dalam perjalanan dia. Esau menyambut dia dengan 400 orang datang menyambut dia. Dan Yakub belum melihat orangnya. Yakub belum melihat 400 orang itu datang dengan pakaian seperti apa, dengan maksud seperti apa. Tetapi pergumulan, pertarungan itu sudah terjadi di dalam hatinya. Dia sudah memikirkan hal-hal yang enggak enak, dia sudah memikirkan hal-hal yang terburuk akan terjadi lewat pertemuan itu karena ada 400 orang yang menyambut dia. Kita seringkali juga merasakan hal seperti itu. Hal yang kita alami, kita baru menerima kabar, kita belum mengerti apa yang terjadi sesungguhnya, tetapi pertarungan, pergumulan sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau ketemu orang, percakapannya belum terjadi, ngobrolnya belum terjadi. Tetapi kita sudah membayangin, waduh nanti kalau orang ini ketemu aku, ngomong ini, akhirnya nanti akan begini, akhirnya nanti akan begitu. Hasil pemeriksaan mungkin kesehatan kita belum keluar. Tetapi kita sudah memikirkan, aduh nanti kalau hasilnya begini gimana ya? Nanti kalau hasilnya begitu gimana ada? Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Masa depannya belum datang, tetapi hari ini, tetapi kita sudah bisa kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kadang pertempuran terbesar itu bukan terjadi di hadapan kita. Pertempuran terbesar itu seringkali terjadi di dalam diri kita. Di dalam hati manusia ada pertarungan antara iman dan ketakutan. Itu pertarungan yang akan senantiasa kita alami. Pertarungan antara kasih dan kepahitan. Pertarungan antara kerendahan hati dan kesombongan. Ketaatan dan keinginan daging. Itu adalah musuh nyata yang akan kita hadapi dari hari ke hari. Tetapi Alkitab juga mengingatkan bahwa masalah manusia itu tidak selalu melulu datang dari luar. Yesus berkata bahwa dalam hati manusia bisa timbul pikiran jahat.
dan berbagai keinginan untuk melakukan dosa. Karena itu kemenangan sejati tidak hanya untuk dengan merubah situasi saja, tetapi kita membutuhkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Beberapa hari yang lalu, seminggu, 2 minggu yang lalu, saya lagi di Jakarta, saya lagi meeting online dengan Pastor Dev, dengan Pastor Henny, Pastor Erna, dan beberapa teman kita. Dan tiba-tiba istri saya telepon, aku jatuh, aku cedera, dia bilang gitu. Terus kenapa? Dia bilang dia lagi padel, dia lagi ngejar bola, dan dia dengar bunyi klek. Dan tiba-tiba dia harus ambruk, kesakitan, gak bisa berdiri, dan gak bisa jalan lagi. Saya langsung minta izin sama Pastor Dev, sama Pastor Rena, saya izin dulu, istri lagi ada masalah. Dan pikiran langsung berkecamuk di dalam hati saya. Saya langsung gak tenang, ada bunyi klek nih, jangan-jangan lututnya geser. Kebetulan di sebelah saya, itu ada teman saya yang bekas atlet rugby. Dan dia ngomong sama saya, tenang bro, lutut itu gak mungkin geser parah, dia bilang gitu. Saya langsung bernapas lega. Tapi, dia bilang gitu, bisa jadi bunyi klek itu karena otot besarnya ACL atau PCL-nya itu putus. Dia bilang, waduh, barusan tenang sedetik udah langsung glek lagi nih. Dan saya langsung ngomong sama Joan, udah kamu langsung ke rumah sakit, kamu langsung MRI, supaya hasilnya langsung pasti. Tetapi kemudian setelah cek ke rumah sakit, MRI-nya baru bisa besok sorenya. Karena waktu itu hari Jumat kayaknya ya Pastor Dewa. Pokoknya itu hari libur, kemudian rumah sakitnya, malam. Jadi rumah sakitnya labnya sudah tutup, baru bisa besok sorenya. Kemudian setelah MRI, hasil ceknya keluar pun, dokternya nggak bisa langsung ready. Harus nunggu hasil MRI-nya besoknya lagi, baru bisa ketemu dengan dokternya. Jadi ada 2 hari di mana saya harus memikirkan yang terburuk. Dan saya cuma bisa berdoa, semoga otot besarnya itu nggak kenapa-kenapa. Karena yang ada di pikiran saya, ini kalau harus operasi gimana, ini nanti kalau harus nggak bisa jalan berapa lama, dan segala hal kemungkinan terburuk itu terjadi di dalam pikiran saya. Dan ketika hasilnya keluar, itu begitu hasilnya keluar, itu bukan langsung ke dokter, tapi Joan langsung masukin ke ChatGPT untuk dia bisa ngerti hasilnya itu seperti apa. Dan puji Tuhannya dari ChatGPT ngomong tidak ada otot yang putus, ada robekan sedikit tetapi itu juga tidak kenapa-kenapa. Dan akhirnya semua setelah ke dokter jelas bisa diketahui ototnya cedera tetapi semua bisa dipulihkan tanpa harus melakukan operasi. Melalui kejadian itu saya ingat sesuatu. Yang cedera memang Joan. Tetapi selama 2 hari ini pertempuran juga ada di dalam diri saya. Kekhawatiran terhadap orang yang kita kasihi adalah sesuatu yang manusiawi. Namun pengalaman itu memperlihatkan betapa cepatnya pikiran-pikiran kita itu diisi oleh hal-hal yang menakutkan. Diisi oleh hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Diisi oleh hal-hal yang tidak membuat hati kita tenang. Dan itulah yang gambaran untuk membawa kita ke Kejadian 32. Yakub itu belum bertemu dengan Esau. Ia baru menerima kabar bahwa ada 400 orang akan menyambut dia, tetapi berita itu sudah menyentuh sesuatu yang menakutkan dia dan membuat ingatan-ingatan dia, kejahatan-kejahatan masa lalu dia itu muncul lagi di dalam pikirannya dan membawa konsekuensi di masa itu. Esau ada di depan Yakub, Esau belum ada di depan Yakub, tetapi rasa takut dan identitasnya masih ada di dalam Yakub. Ini bukan sekedar konflik emosi. Ini adalah pergumulan rohani yang nyata. Kita mengetahui mana yang benar, tetapi masih tertarik pada hal-hal yang salah. Kita pengen mengampuni, tetapi kepahitan itu masih kita pelihara. Kita pengen percaya, tetapi kita masih dikuasai oleh ketakutan-ketakutan di dalam hati kita. Kita ingin berserah, tetapi terus berusaha untuk mengontrol semuanya di dalam tangan kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita pelihara di dalam hati kita,
pada akhirnya akan muncul lewat cara kita berpikir, lewat cara kita berbicara, dan akhirnya akan membawa kepada cara kita mengambil keputusan-keputusan kita. Karena itulah peperangan itu tidak boleh kita abaikan. Kita seringkali meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk mengubah keadaan yang ada di luar kita. Kita ingin lihat hasilnya itu cepat keluar. Kalau ada masalah, masalahnya cepat selesai. Kalau lagi sakit, kita pengen penyakitnya langsung segera sembuh. Namun seringkali Tuhan lebih dulu mengerjakan apa yang ada di dalam diri kita. Lewat kisah Yakub kita akan belajar 3 kebenaran, di mana ini akan menjadi satu kesatuan untuk membantu kita membentuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran yang pertama, fear reveals what we still carry. Ketakutan itu menyingkapkan apa yang masih kita bawa. Kita baca bersama-sama, bergantian aja. Ayat ganjil para pria, ayat genap para wanita. Kejadian 32 ayat 1-8. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya. Kejadian 32 ayat 7 mencatat bahwa Yakub menjadi sangat takut dan merasa sesak hati. Ia lalu membagi kelompoknya menjadi 2, antara kambing, domba, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 kelompok. Pikirnya kalau Esau datang menyerang yang satunya masih bisa diselamatkan. Respon Yakub memperlihatkan sebuah pola lama yang ada di dalam dirinya. Ketika ia tertekan, ia segera merencanakan sesuatu, menghitung-hitung, membagi-bagi, mengatur dengan caranya dia sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yakub memang seorang perencana. Merencanakan itu dan menjadi seorang perencana itu tidak selalu menjadi satu hal yang salah, Bapak Ibu. Ketika tertekan, ia segera menghitung. Kita perlu bersikap bijaksana dan bertanggung jawab. Saat kita menjadi perencana, itu kita perlu menjadi bertanggung jawab dan bijaksana dengan perencanaan kita. Namun dalam diri Yakub, strategi juga menjadi cara untuk mempertahankan kontrol. Waktu kita merencanakan, waktu Yakub merencanakan, strategi-strateginya, cara-cara yang dia ambil adalah cara-cara bagaimana dia bisa mengontrol keadaan yang ada di dalam dirinya pada saat itu. Menariknya di awal pasal ini, Yakub baru saja bertemu dengan malaikat Allah. Ia menamai tempat itu Mahanaim, yang berarti 2 perkemahan. Seolah-olah Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Yakub tidak berjalan sendirian. Allah ada bersama dengan dia. Ada perkemahan untuk Yakub dan ada perkemahan untuk Allah. Namun sesudah melihat tanda penyertaan Tuhan, Yakub tetap merasa takut ketika mendengar kabar bahwa Esau datang dengan 400 orang. Ini memperlihatkan bahwa seseorang itu bisa mengalami kebaikan Tuhan. Seseorang bisa merasakan penyertaan Tuhan, tetapi tetap memiliki bagian yang perlu terus dia pulihkan. Iman bukan berarti bahwa kita itu tidak pernah merasa takut. Firman Tuhan juga tidak sedang menghakimi kita.
saat kita itu sedang merasakan ketakutan. Ketika seseorang yang kita kasih itu sakit, ketika pekerjaan ada di dalam ketidakpastian, ketika kita sedang menghadapi konflik, rasa takut itu dapat muncul dan itu sangat-sangat manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi rasa takut itu dan apa yang harus kita lakukan terhadap rasa takut itu. Karena ketakutan itu bisa menjadi jendela. Jendela untuk apa? Ketakutan itu bisa menjadi jendela untuk memperlihatkan bagian mana di dalam diri kita yang masih membutuhkan jamahan Tuhan. Bagian mana di dalam diri kita yang masih membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Ketakutan Yakub tidak muncul dari hal yang tidak ada, tidak muncul dari sesuatu yang dibuat-buat. Esau sudah menjadi bagian dari sepanjang kehidupan Yakub dari masa kecil sampai dewasanya. Di rumah Yakub, Esau terjadi perselisihan, terjadi favoritisme, di mana itu menjadi sejarah kehidupannya. Ishak lebih mengasihi Esau, Ribka lebih mengasihi Yakub. Ada perbandingan, ada persaingan-persaingan, ada manipulasi yang terjadi di sepanjang kehidupannya. Berebut berkat, kemarahan, ancaman, itu membentuk ketakutan-ketakutannya pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat sistem keluarga yang ada di dalam diri Yakub, bukan berarti itu juga membebaskan Yakub dari tanggung jawabnya. Seringkali kita ngomong, itu orang seperti itu, memang karena keluarganya begitu. Oh, anak itu seperti itu karena bapak ibunya juga seperti itu. Tetapi hal seperti itu tidak membuat kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu dibebaskan dari tanggung jawab. Tetapi dari kita melihat sejarahnya, dari kita melihat latar belakangnya, kita bisa menemukan konteks bahwa terjadi pergumulan batin, terjadi hal-hal yang memang membuat orang itu menjadi seperti itu. Segala permasalahan Esau di masa lalu membuat kita tahu bahwa Esau terbentuk menjadi seperti itu karena kesalahan-kesalahannya. Sebagian orang membawa luka karena terus dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ada yang bertumbuh dengan keyakinan bahwa dia harus selalu berhasil untuk bisa diterima. Ada yang sulit percaya kepada orang lain karena pernah dikhianati dan beberapa kali ditipu. Ada yang selalu pengen mengontrol hidupnya karena dulu hidupnya selalu merasa dalam keadaan yang tidak aman. Ada pula yang menyimpan rasa bersalah karena keputusan-keputusan yang pernah dibuat pada masa lalunya. Kita nggak bisa berpindah tempat Bapak Ibu tanpa benar-benar meninggalkan masa lalu kita. Kita bisa memiliki pencapaian-pencapaian yang baru dengan kita bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang baru, tetapi kita masih hidup di dalam masa lalu kita. Yakub sudah memiliki keluarga, memiliki kekayaan, memiliki keberhasilan, namun keberhasilan itu tidak otomatis menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri Yakub. Apa yang tidak dibereskan dapat terus kita bawa, dan apa yang terus kita bawa dapat mempengaruhi cara kita melihat masa depan. Yakub membawa ketakutan dan rasa bersalah itu selama 20 tahun, selama di dalam pengembaraannya. Ini mengingatkan kita bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan luka. Seringkali kita ngomong, waktu yang akan menyembuhkan semuanya. Bisa kita ngomong waktu akan menyembuhkan luka-luka itu. Tetapi tidak semua luka itu bisa disembuhkan lewat waktu. Kita dapat bertahun-tahun tetap membawa pergumulan yang sama, kalau kita tidak pernah menghadapi pergumulan itu dengan jujur dan menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya bukan apa yang sedang saya hadapi. Pertanyaannya yang lebih dalam adalah apa yang masih saya bawa hingga hari ini dari masa lalu saya. Mungkin kepahitan-kepahitan, mungkin rasa bersalah kita, mungkin ketakutan, mungkin ada kecanduan-kecanduan, hawa nafsu, dosa yang tersembunyi, atau kebutuhan untuk kita selalu membuktikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa dapat melangkah dengan bebas menuju masa depan kalau kita masih menggendong beban dari masa lalu kita. Karena itu ketika ketakutan muncul, jangan cuma bertanya bagaimana caranya supaya rasa takut ini bisa cepat hilang. Tetapi kita harus berani bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau perlihatkan lewat rasa takutku ini?
supaya kita bisa mengenali diri kita lebih baik dan mulai menyembuhkan diri kita. Mungkin ketakutan itu memperlihatkan bahwa kita terlalu menggantungkan rasa aman kita kepada keuangan kita. Mungkin ia memperlihatkan bahwa penilaian orang itu masih menentukan nilai diri kita. Kalau orang lain menilai kita nggak baik, kita menjadi minder. Kalau orang lain menilai kita nggak cakep dalam sesuatu, kita langsung merasa memang nggak berguna. Mungkin ia memperlihatkan, ketakutan-ketakutan itu memperlihatkan bahwa ada luka yang belum kita serahkan. Mungkin juga ketakutan itu memperlihatkan bahwa kita terbiasa merasa semuanya itu bergantung kepada kemampuan kita. Kita tidak perlu malu untuk membawa jawaban itu kepada Tuhan. Tuhan menyingkapkan bukan untuk mempermalukan kita. Tetapi Tuhan menyingkapkan rasa malu kita, ketakutan-ketakutan kita justru untuk memulihkan kita. Jadi kebenaran pertama adalah ketakutan menyingkapkan apa yang masih kita bawa. Ketakutan Yakub membuka rasa bersalah, membuka luka keluarga dan kebutuhan untuk mengontrol. Tetapi Tuhan tidak berhenti dengan menunjukkan isi hati Yakub saja. Tuhan mengundang Yakub untuk tidak lagi memikul semua beban itu sendirian. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa ada kebenaran yang kedua, bahwa prayer brings the battle back to God. Doa membawa kembali pertempuran itu kepada Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 9-12, Yakub berdoa. Doa ini menjadi sangat penting karena memperlihatkan perubahan di dalam diri Yakub selama ini. Yakub yang biasanya selalu mengandalkan kecerdikannya, selalu mengandalkan kemampuannya, mulai mengakui bahwa Yakub membutuhkan Tuhan, bahwa ia perlu Tuhan. Sebelumnya Yakub biasa untuk menyusun-nyusun strategi. Ia sudah membagi rombongan, mengatur jarak, mengirimkan hadiah, dan menyiapkan rencana-rencana cadangan. Strategi sekali lagi nggak salah. Kita menjadi seorang perencana itu nggak salah. Iman bukan menjadi alasan untuk kita berhenti berpikir. Iman juga bukan berhenti alasan untuk kita berhenti berusaha. Masalahnya muncul ketika usaha kita itu menjadi sumber rasa aman. Bukan lagi Tuhan sebagai sumber rasa aman kita. Ketika rasa aman kita itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Di dalam diri Yakub terjadi pertarungan antara mengontrol dan berserah. Iman itu bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti menjadikan usaha kita sebagai sumber pengharapan. Berserah itu bukan berarti berhenti bertanggung jawab, tapi berserah berarti berhenti menjadikan diri sendiri sebagai penentu dari hasil akhir hidup kita. Di dalam doa Yakub ada 4 gerakan hati yang kita bisa lihat. Yang pertama, Yakub mengingat firman Tuhan. Ia mengingat bahwa Tuhanlah yang berkata kepadanya, pulanglah ke negerimu serta ke sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub tidak sedang berjalan pulang karena gagasan pribadinya. Dia tidak serta-merta pengen pulang karena dia pengen pulang. Ia pulang karena Tuhan memerintahkannya. Karena itu ketika ketakutan itu berbicara, Yakub kembali kepada apa yang telah Tuhan katakan. Kita juga memerlukan hal yang sama, Bapak Ibu. Ketakutan seringkali berbicara kepada kita dengan sangat keras. Ketakutan berkata, kamu sendirian. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ketakutan-ketakutan kita mungkin berkata bahwa semuanya itu bergantung kepadamu loh. Keluargamu itu bergantung kepadamu. Tetapi firman Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Ketakutan mungkin berkata masa lalumu akan menentukan masa depanmu. Tetapi anugerah Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dan selalu ada hidup yang baru. Doa bukan hanya kesempatan untuk menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Tetapi doa juga membawa perasaan kita kembali ke bawah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yakub mengingat kasih dan kesetiaan Allah. Di dalam ayat 10, Yakub mengakui bahwa dirinya itu nggak layak untuk menerima kasih dan menerima kesetiaan yang telah Tuhan tunjukkan. Dahulu dia menyeberangi sungai Yordan dengan membawa tongkat,
Sekarang dia pulang dengan membawa rombongan yang besar. Yakub mulai melihat hidupnya bukan hanya lewat kecerdikannya, tetapi sebagai bukti bahwa Tuhan ada menyertai dia. Ada kalanya kekhawatiran itu membuat kita lupa perjalanan yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita hanya melihat masalahnya itu ini. Kita hanya melihat masalah-masalah itu ada di depan kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa hari-hari yang sudah kita lalui dari masa lalu sampai hari ini, kita kalau kita mau renungkan, kita akan melihat banyak penyertaan Tuhan. Banyak pemeliharaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengingat kembali bahwa dahulu kita mungkin hanya datang dengan gak bawa apa-apa. Seperti Yakub yang hanya datang dengan tongkat. Tetapi hari ini Tuhan sudah membawa jauh sampai dengan hari ini. Waktu saya merenungkan firman ini, saya mengingat bagaimana dulu saya memulai bisnis saya dengan Joan. Dan dengan luar biasa Tuhan menyertai hingga apa yang sudah saya miliki saat ini. Waktu permasalahan itu datang, waktu segala permasalahan perekonomian yang mungkin tidak saya sendiri, mungkin sebagian besar di antara kita juga mengalami. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan ada di waktu lalu, berarti saya juga percaya penyertaan Tuhan juga akan ada untuk saya dan setiap kita hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Yang ketiga, Yakub mengakui ketakutannya dengan jujur. Dia berkata bahwa ia takut kepada Esau. Yakub tidak melakukan sugarcoating dalam doa-doanya. Dia tidak menutupi ketakutannya. Dia tidak cuma berkata kepada Tuhan, saya baik-baik aja kok Tuhan. Tetapi dia tetap mengatakan yang menjadi ketakutannya. Doa itu kalau kita berdoa, doa itu bukan tempat untuk kita berpura-pura kuat. Doa adalah tempat untuk kita bisa berhenti memikul semuanya sendirian. Kita dapat datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya takut gagal loh Tuhan. Saya takut ditolak Tuhan. Saya takut kehilangan. Saya masih terluka loh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pengen mengampuni loh Tuhan sama si A, tapi kok rasanya berat ya Tuhan. Kejujuran itu bukan berarti kita kurang iman. Waktu kita berdoa dengan jujur, bukan berarti kita nggak beriman kepada Tuhan. Tetapi lewat kejujuran kita, lewat doa-doa yang kita katakan dengan jujur, itu adalah awal dari penyerahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Doa membuka pintu agar bagian hati kita diserahkan kepadanya. Dan yang keempat, Yakub berpegang pada janji Tuhan. Di akhir doa dia mengingat kembali bahwa Tuhan telah berjanji akan berbuat baik kepadanya dan membuat keturunannya menjadi banyak. Di tengah ketakutannya, Yakub tidak hanya melihat 400 orang, tapi dia juga belajar untuk mengingat janji Tuhan. Bukan berarti setelah kita selesai berdoa, situasinya akan berubah. Bukan berarti kalau kita selesai berdoa, masalahnya akan selesai. Setelah Yakub selesai berdoa, Esau tetap datang. 400 orang itu juga tetap menghampiri dia. Belum hilang. Tetapi Yakub tetap harus melewati malam-malam itu karena permasalahannya belum selesai. Namun sesuatu mulai berubah. Setelah doanya, Yakub mulai berubah. Dia tidak lagi hanya berbicara dengan ketakutannya, tetapi dia sudah membawa ketakutan itu kepada Tuhan. Dia doa memindahkan pusat pertempuran yang sebelumnya Yakub menghadapinya sendirian. Yakub berusaha menghandle-nya, mengontrol sendirian dengan kemampuannya sendiri. Tetapi lewat doanya, dia mengakui firman Tuhan, dia mengakui kesetiaan Tuhan, dia mengakui kelemahannya, dan berarti dia juga mengakui janji Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti seorang anak. Kita yang punya anak kecil mungkin kalau kita pernah ngajak anak kita belanja, kemudian kita beli barang yang banyak, anak kita berusaha membantu membawakan tas belanjaan yang berat. Anak kita berusaha dengan gagahnya, berusaha dengan gak mau dibantu, ayo papa bantu. Gak mau, ayo mama bantu, gak mau, aku bisa.
Dan dengan berat dia membawa segala bebannya, segala kantong belanjaan itu sendirian. Padahal kita di sebelahnya, kalau anak kita minta, kita akan mau dengan senang hati membawa. Dan itu pun yang seringkali terjadi dengan kita. Waktu beban itu ada di dalam kehidupan kita. Kita seringkali ngomong, saya bisa kok Tuhan, aku mampu kok Tuhan. Padahal Tuhan sedang berjalan sama kita dan menawarkan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan Tuhan itu nggak hadir. Masalahnya adalah kita seringkali mempertahankan beban itu di tangan kita. Berdoa bukan berarti berhenti berkata bahwa berdoa itu berarti berhenti berkata bahwa semuanya harus saya tangani sendirian. Tetapi dengan berdoa kita malah mulai berkata bahwa Tuhan, saya membutuhkan Engkau, saya perlu Engkau di dalam kehidupanku. Pertanyaannya, apakah kita baru berdoa setelah usaha kita gagal, ataukah kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, di dalam setiap langkah-langkah yang kita ambil. Yakub tetap melakukan bagiannya yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi melalui doa, dia belajar bahwa hasil akhirnya berada di tangan Tuhan. Jadi kebenaran pertama tadi, kita diajak untuk mengenali apa yang ketakutan itu singkapkan di dalam diri kita. Di kebenaran kedua, kita diajak untuk membawa apa yang sudah Tuhan singkapkan, itu dibawa kembali kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak hanya ingin membuat Yakub itu merasa tenang. Tuhan ingin menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada situasinya sendiri. Tuhan ingin membentuk Yakub menjadi sesuatu yang baru. Karena itulah sesudah doa dan semua persiapannya, Yakub masuk ke sebuah malam yang mengubah hidupnya. Dan Tuhan membentuk identitas melalui pergumulan. Di Kejadian 3, 22-24 menceritakan bahwa Yakub membawa keluarganya menyeberangi sungai Yabok. Sesudah semua orang yang ada miliknya itu pergi ke seberang, Yakub tinggal seorang diri. Kalimat Yakub seorang diri ini menjadi sebuah kalimat yang penting. Selama ini Yakub selalu dikelilingi oleh keluarganya. Selama ini Yakub selalu dikelilingi oleh budak-budaknya. Selama ini Yakub selalu dikelilingi oleh harta bendanya, ternaknya, dan berbagai macam strategi yang dia persiapkan. Tetapi malam itu semuanya sudah hilang. Semuanya sudah pergi. Semuanya sudah ada di seberang. Yakub tidak lagi bisa bersembunyi di balik pencapaian-pencapaian dia, di balik kesibukan-kesibukannya. Ada perjumpaan dengan Tuhan di malam itu, dan seringkali waktu kita juga mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Itulah adalah saat kebisingan di dalam pikiran kita, kebisingan di dalam hati kita itu mulai hilang. Waktu kita berani berdiri di hadapannya, waktu kita berani menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, disitulah kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara nyata. Pada malam itu, Yakub bergulat dengan seseorang sampai fajar menyingsing. Yakub bergumul sepanjang malam, dan itu bukan sebuah pergumulan yang nyaman. Di situ Tuhan bertanya kepada dia, siapakah namamu? Dan Yakub menjawab, namaku Yakub. Kalau kita membaca, bukan berarti Tuhan itu nggak ngerti identitas Yakub. Bukan berarti Tuhan itu nggak kenal siapa Yakub. Tetapi Tuhan mau berkata bahwa kamu perlu mengakui dirimu sendiri. Kamu perlu mengakui bahwa kamu adalah Yakub. Yakub itu berkaitan dengan masa lalunya. Nama Yakub yang artinya yang memegang tumit. Dia memegang tumit Esau pada waktu dilahirkan. Dia selalu berada di balik keberhasilan Esau. Dia selalu berada di balik pencapaian-pencapaian Esau. Akhirnya dia menjadi seorang yang harus mampu mengatur, mampu mengandalkan kecerdikannya, dan akhirnya membawa dia menjadi seorang penipu. Waktu Tuhan bertanya, siapakah namamu? Seolah-olah Tuhan berkata, sebelum kamu memasuki masa depan, kamu harus menghadapi dirimu sendiri selama ini. Dan seringkali pemulihan itu terjadi ketika kita berhenti untuk sembunyi. Kita berani berkata,
ini saya Tuhan, ini luka-luka saya, ini permasalahan-permasalahan saya, ini rasa bersalah saya Tuhan, ini pola-pola saya Tuhan, ini dosa-dosa saya. Saya pengen berhenti mengontrol Tuhan, saya pengen identitas saya yang selama ini ada, itu hilang di dalam Tuhan. Waktu Tuhan berkata bahwa namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Nama Israel dapat menunjukkan kepada seseorang yang bergumul dengan Allah, sekaligus menyatakan bahwa Allah yang berkuasa di dalam kehidupannya. Yakub masuk ke malam itu dengan nama yang lama, dengan nama Yakub, tetapi dia keluar dengan identitas yang baru sebagai Israel. Sebelum Tuhan mengubah situasi di hadapannya, sebelum Tuhan menyelesaikan semua permasalahan di depannya, Tuhan mengubah dulu apa yang ada di dalam identitasnya. Kita sering berdoa, Tuhan ubah pasangan saya Tuhan, ubah keluarga saya, ubah tempat saya kerja, ubah bos saya Tuhan, ubah keadaan saya. Doa-doa seperti itu gak salah Bapak Ibu. Tetapi terkadang Tuhan menjawab, sebelum aku mengubah keadaan di luarmu, aku ingin mengubah dirimu terlebih dahulu. Aku pengen mengubah identitasmu terlebih dahulu. Mungkin selama ini kita mengidentifikasi melalui kegagalan. Aku memang orangnya itu selalu gagal, gak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Mungkin melalui penolakan-penolakan. Saya gak pernah menjadi orang yang cukup baik. Mungkin juga lewat luka-luka. Mungkin melalui kontrol-kontrol yang kita bisa lakukan. Tuhan tidak menyangkal sejarah Yakub, tetapi Tuhan tidak membiarkan sejarah itu menjadi kata terakhir atas hidupnya. Di dalam Kristus, masa lalu dapat menjelaskan sebagian perjalanan kita, tetapi kita tidak berhak, tetapi masa depan kita tidak ditentukan oleh identitas lama kita. Waktu kita berkata bahwa saya bukan lagi budak dosa, saya adalah anak Allah. Saya tidak lagi ditentukan oleh kegagalan saya adalah ciptaan yang baru. Saya tidak lagi dikuasai oleh rasa malu, tetapi saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya bukan lagi budak atas pola-pola saya yang lama, tetapi Roh Kudus sudah membentuk kehidupan saya yang baru. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk berhenti melakukan dosa. Tuhan mengundang kita untuk berhenti membiarkan dosa, luka-luka, kepahitan-kepahitan kita itu, dan penolakan-penolakan kita juga hilang selamanya dari kehidupan kita. Identitas kita sekarang ditentukan oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti dinding yang retak, Bapak Ibu. Kalau kita di rumah ada dinding yang retak, apa yang sering kita lakukan? Kita cuman poles pakai semen dan kemudian kita cat. Tetapi pada akhirnya keretakan itu bisa muncul kembali. Kenapa? Karena dinding yang retak seringkali masalahnya bukan cuma di dinding, tapi masalahnya ada di pondasinya. Waktu pondasinya kita tidak benarkan, waktu pondasinya kita tidak betulkan, keretakan itu waktu terjadi gempa sedikit, keretakan itu bisa muncul kembali. Yesus tidak datang hanya untuk membuat kehidupan kita terlihat lebih baik. Tetapi dia datang untuk mengampuni dosa, memberikan hati yang baru, mematahkan kuasa pola lama, dan membentuk identitas kita menjadi anak Allah. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jangan hanya membawa doa-doa kita kepada masalah-masalah kita. Jangan hanya berdoa tentang masalah-masalah kita, tetapi berdoalah untuk Tuhan juga mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Jangan cuma berdoa, Tuhan ubah keadaanku, Tuhan ubah permasalahan-permasalahanku. Tetapi beranilah juga berdoa untuk Tuhan ubahlah aku, periksa pondasiku, apakah aku sudah menjadi anak yang benar. Apakah aku sudah menjadi pengikut Kristus yang benar. Situasi kita mungkin belum berubah, retakannya mungkin masih akan terus ada. Namun ketika Tuhan bekerja pada pondasi kita, kita tidak akan terus menjadi orang yang sama. Yakub memasuki malam itu sebagai seorang Yakub, sebagai seorang yang lama. Tetapi dia keluar sebagai Israel, sebagai identitas baru
yang sudah meninggalkan masa lalunya. Dan dia berjalan dengan pincang karena Tuhan menyentuh bagian pangkal pahanya sehingga dia harus berjalan dengan pincang. Jangan pulang membawa peperangan itu sendirian. Datanglah kepada Yesus. Mungkin kita sudah berkali-kali berdoa untuk mencoba berubah, tetapi selalu kembali kepada dosa yang sama. Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, aku pengen berhenti melakukan dosa itu. Tetapi kita masih terus jatuh di dosa yang sama. Hari ini saya mengajak kita berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi mulailah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Akui pergumulan-pergumulan kita. Akui dosa-dosa kita. Akui kelemahan-kelemahan kita di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus yang mengubah hati kita. Yang terakhir, kemenangan bukan diberikan kepada orang yang merasa paling kuat, tetapi kepada orang yang membawa pergumulannya kepada Tuhan. Peperangan terbesar terjadi di dalam diri sebelum kita menang. Tuhan harus menolong kita menang di dalam. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Cuma Tuhan saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, cuma Tuhan saja. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Nyatakan sekalipun Tak mengapa asal Kau di sampingku. nyatakan walaupun Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia. Mungkin gunung di hadapan kita belum berpindah. Mungkin situasi kita belum berubah. Namun tanyakan kepada Tuhan. Apa ketakutan kita? Apa beban kita? Apa dosa yang kita sudah lakukan? Apa identitas lama yang masih terus menghantui kita? Tanyakan itu kepada diri kita sendiri dan bawa itu serahkan kepada Tuhan. Walau gunung belum berpindah, izinkan Tuhan memenangkan pertempuran untuk kita. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Mari kita angkat. walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masa
Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan seluruh pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan ketakutan-ketakutan kami. Engkau tahu luka kami, Engkau tahu rasa bersalah yang kami alami. Dan Engkau tahu beban kami yang tidak diketahui orang lain. Ampuni kami setiap kami lebih mengandalkan strategi kami, kekuatan kami sendiri, atau kami mengandalkan kemampuan kami sendiri Tuhan. Hari ini kami bawa itu semua kembali ke hadapan-Mu. Kami mau Engkau yang bertempur untuk kami Tuhan. Kami mau kami tidak sendirian Tuhan. Kami mau Engkau bantu kami memikul semua itu Tuhan. Tunjukkan apa yang masih kami bawa Tuhan. Pulihkan luka-luka yang selama ini masih ada di dalam hati kami. Pulihkan kesesakan-kesesakan yang selama ini masih mengganjal di hati kami. Bentuk kami Tuhan lewat setiap pergumulan. Dan sebelum Engkau mengubah keadaan kami di luar, kami minta Engkau mau mengubah identitas kami di dalam kami Tuhan. Ajari kami untuk terus berjalan dan bergantung kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa lewat salib Kristus kami diampuni dan melalui kebangkitannya kuasanya juga telah mematahkan dosa. Di dalam Kristus kami diterima, kami dipulihkan dan kami dijadikan menjadi identitas yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak lagi memberi makanan keinginan daging kami, melainkan hidup di dalam iman dan di dalam ketaatan. Pakailah segala pergumulan yang ada di dalam kami untuk membentuk kami menjadi diri yang baru serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Halo IFGF Jogja. Banyak yang tanya ke kami, Andi, Cindy, kalian kan sibuk, kok masih sempet sih melayani di Kids? Jawabannya simpel teman-teman. Melayani anak-anak di sini itu bukan cuma soal ngajarin mereka, tapi justru kami yang banyak belajar. Buat kami sebagai couple, melayani bersama di Kids Ministry ini benar-benar memberkati pernikahan kami. Kami belajar komunikasi, kerjasama tim, dan kesabaran. Betul, dan jujur ini menolong kami banget untuk jadi parents yang lebih baik nantinya. Kami jadi lebih ngerti cara mengasihi dengan hati Tuhan. It's such a blessing. Nah, ngomong-ngomong soal Kids, kita punya kabar gembira nih buat para orang tua. Mulai tanggal 9 Agustus 2026, IFGF Kids akan pindah ke ruangan baru yang lebih segar. Nah, supaya proses transisinya lancar, ada alur registrasi baru yang perlu diperhatikan ya, moms and dads. Catat ya langkahnya. Yang pertama, check-in, saat tiba langsung menuju registrasi di area lobi baru. Yang kedua, ID tag. Cetak stiker nama anak dan security code untuk orang tua. Yang ketiga, drop off. Setelah itu, baru deh adik-adik bisa diantar masuk ke kelas sesuai grup usianya. Mohon datang 15 menit lebih awal ya, supaya tidak antri panjang. Sepanjang Agustus ini, tema kita adalah Beyond Miracles. Ingat pesan ini, God does not only work above it all, He works through it all. Tuhan bekerja bukan cuma lewat hal supernatural yang spektakuler, tapi juga lewat proses dan keadaan biasa dalam hidup kita. Kita memiliki 3 sesi ibadah 1 dan 2 onsite, pukul 9 pagi dan 11 siang di Main Hall Legacy lantai 2. Ibadah ketiga online, pukul 1 siang via YouTube IFGF Jogja. Bagi jemaat baru, jangan lupa mampir ke Connect Lounge di area foyer setelah ibadah ya. Dan buat yang mau bertumbuh bersama, pastikan kalian bergabung di komunitas iCare. Kunjungi meja informasi untuk mencari kelompok yang pas buat kalian. Jika teman-teman memiliki permasalahan yang perlu didoakan atau memberi kesaksian yang menguatkan, dapat mengisi form di ifgfjogja.org. Untuk persembahan bisa melalui cash, transfer, atau kris yang tersedia. Save the date. Kelas KAM akan dimulai pada 23 Agustus, 30 Agustus, 6 September, dan 20 September. Kami menantikan perjalanan iman ini bersama setiap dari kalian. Sebelum kita tutup, kita mau memberikan semangat khusus buat para orang tua, moms and dads. Yuk pastikan kita selalu membawa anak-anak dan remaja kita ke ibadah Kids and Teens setiap hari Minggu jam 9 pagi. Karena ingat, mengajak anak mengenal Yesus bukanlah sekedar rutinitas, melainkan sebuah investasi kekal dan tugas terpenting kita sebagai orang tua. Betul banget, biarkan mereka bertumbuh dalam komunitas yang sehat dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi sejak dini. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat mempersiapkan hati untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you.
Kita beri tepuk tangan buat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan tengah-tengah kita. Saya lupa tadi Pak Elos gitu ya, saya pengen menekankan hal ini. Jadi mulai hari ini ya Bapak Ibu ada kelas camp, tadi kan sudah disampaikan ya PPT-nya. Karena begini, gereja kita ini percaya Anda bertumbuh dalam Tuhan itu tidak hanya hari Minggu. Tetapi sesungguhnya seperti yang mungkin Anda menyadari, sebelum firman Tuhan kan kita suka bilang nih, people is our mission, connect with God and make, ada yang ingat saudara-saudara? Disciples. Nah, jadi kelas camp itu diadakan untuk membantu setiap kita semua untuk semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Jadi kalau saya sampaikan hal ini, saya kira nggak terlambat kalau Anda yang belum mendaftar hari ini, katakan hari ini, lihat kanan kiri, coba lihat wajahnya, bilang udah ikut belum, udah daftar belum. Jadi ayo daftarkan ya mulai hari ini, saudara-saudara, dan untuk 4 minggu ke depan, saya percaya ini akan memberkati setiap kita semuanya. Katakan amin dong. Saya berdoa ya bagi setiap persembahan Anda saat ini. Yuk kita sama-sama satu hati. Saudara-saudara, sebelum saya berdoa bagi persembahan yang Anda memberikan, kita baca ayat ini sama-sama. Lukas 6 ayat 38, 23, berilah dan kamu akan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu bagi semua orang yang akan Tuhan Yesus memberi, tentu dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami percaya Tuhan Yesus, benih itu Tuhan sendiri yang memberikan atas kami. Berikan kami kesadaran lewat persembahan ini. Sebagai wujud Tuhan, ekspresi penyembahan kami juga dalam ibadah hari ini Tuhan. Bapak Ibu, terima ya lipat ganda berkat Tuhan turun atas setiap kita semuanya, bagi setiap kita yang memberi dengan rela dan sukacita. Sekarang angkat kedua tanganmu, demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Waktu engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu. Engkau terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Karena Tuhan berpihak atasmu. Sekarang terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang menerima berkat terbaik hari ini katakan amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Happy Sunday. God bless you everybody.